Kejeniusannya dalam menganalisa permainan sampai membuat tim-tim besar Serie A kepincut ingin merekrutnya. Namun karena sikap ibunya yang terlalu perfeksionis dan terkesan selalu mencari-cari kesalahan, anak ini malah tumbuh dengan tidak percaya diri. Mistaken Genius Part 1. Nomor 10 adalah nomor yang diberikan pada pemain jenius di dunia ini. Tapi dia sama sekali bukan orang jenius. Kecepatan larinya nggak seberapa, kondisi fisiknya tidak sebaik itu, kemampuan dalam bermain tidak jelas, dan juga kondisi mentalnya lemah. Yang pasti dia bukanlah seorang pemain yang luar biasa. Meski begitu, dia harus terus berada di lapangan, demi membuat semua orang yang menonton dan mendukungnya, dan demi membuat bangga dirinya sendiri. Dan ini semua terjadi karena dia disangka sebagai seorang pemain jenius. Beberapa tahun lalu, tim U17 Florence FC. Akhir-akhir ini, Jian menyadari kalau sekali berbohong, maka dia nggak bisa berhenti. Meski awalnya itu kebohongan yang sepele, kalau dia mau terus menutupinya, maka Jian harus membuat kebohongan lain untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Beberapa hari sebelumnya, Jian sedang mengobrol dengan teman masa kecilnya Kim Ji-woo. Dia sesumbar soal dia yang jadi pemain hebat dan mencetak gol dengan mudah. Padahal pada kenyataannya Jian hanya seorang pemain cadangan. Lee Jian datang ke Italia untuk belajar dari Juventus yang bergengsi. Tapi karena masalah adaptasinya, dia pindah ke Florence FC. Di sana dia hanya menjadi pemain cadangan. Tapi seenggaknya kondisinya lebih baik daripada saat di Juventus. Jadi Jian masih bersyukur di sini nggak ada yang mengganggunya. Meski begitu, Jian nggak punya bakat yang mumpuni untuk mengincar posisi pemain utama. Jadi bisa dibilang kondisinya sama saja. Orang yang saat ini cerewet adalah Kim Ji-woo, teman masa kecil dan satu-satunya selama lebih dari 10 tahun. Saat masih di Korea, dia mengurus Jian seperti seorang kakak perempuan. Meski menyebalkan, tapi Jian menghargainya sebagai teman. Saat tiba-tiba Kim Ji-woo bilang kalau dia juga akan datang ke Italia untuk pertukaran pelajar di sekolah memasak. Lebih tepatnya dia akan pergi ke kota Florence. Jadi selama di sana, Ji-woo ingin melihat Jian si pemain jenius itu. Jian sampai menjatuhkan HP-nya. Ini benar-benar gawat. Kalau Ji-woo datang ke sana, dia akan tahu semua kebohongannya. Sesaat kemudian, Jian tersadar dari lamunannya. Dia disuruh bersiap untuk bermain minigame dengan posisi sebagai second forward dan dia bisa bermain sesukanya. Second forward itu pemain yang bergerak di antara midfield dan garis depan. Mereka mendukung serangan lawan buat mengamankan sebuah gol. Dan karena permainan mereka yang seakan-akan menyerang dari bayangan, mereka sering disebut sebagai shadow striker. Saat mendengar kata bermainlah semaunya, Jian seperti tersadar kalau dia cuma pemain cadangan dari sebuah tim yang tidak terkenal. Jadi dia nggak memerlukan perintah yang jelas. Meskipun dia bisa lolos ke non-main squad dan berhasil masuk ke 20-man main squad, hanya ada 11 pemain terpilih yang bisa bermain di lapangan. 9 sisanya ada di bangku cadangan. Dan hanya 4-5 orang yang bisa mendapat kesempatan untuk maju menggantikan 11 pemain lainnya. Singkatnya, kalau Jian ingin menunjukkan kemampuannya pada Ji-woo, seenggaknya dia harus masuk ke dalam top 18, mengecualikan penjaga gawang. Awalnya saat datang ke sana, Jian tidak punya satupun alasan untuk berusaha keras. Tapi sekarang dia tidak ingin mempermalukan dirinya di hadapan Kim Ji-woo. Untuk bisa langsung bermain dalam 2 minggu, dia harus bisa menarik perhatian pelatih. Dia harus bisa lolos dari posisi pinggiran ini. Sekarang dia akan fokus dulu pada minigame ini. Posisinya sekarang adalah second forward. Sebagai seorang shadow striker, untuk bisa bersinar yang harus dia lakukan adalah mengincar attack point. Dan permainan pun dimulai. Karena ini hanya sebuah minigame, ruang gerak Jian lumayan terbatas. Jadi tempo permainannya akan lebih cepat, yang berarti dia harus selalu berpikir tajam meskipun sedang tidak memegang bola. Melihat itu, rekannya mengoper bola pada Jian. Untungnya hanya ada satu defender di belakang. Jian lalu berpura-pura untuk mengincar arah kiri, lalu melakukan body feint ke kanan. Saat lawan terkecoh, Jian menggunakan kesempatan itu untuk meloloskan diri sambil menggiring bolanya. Tapi saat ini lawan sudah menyiapkan lagi defender di depannya. Untungnya masih ada ruang untuk melakukan pas. Jian lalu menendang bola itu langsung pada first forward.
First forward itu posisi pemain yang perannya mencetak gol dari sisi depan. Pada saat seperti itu, mata para defender akan tertuju pada bola yang melambung. Dan di tengah kesempatan itu, keberadaannya akan jadi tidak terlihat. First forward yang melihat itu langsung kembali mengoper bola pada Gian. Lawan terlambat menyadari pergerakan Gian, jadi dia nggak sempat membuat offside trap. Offside trap itu sebuah strategi buat menciptakan sebuah offense untuk menekan sisi lawan yang sudah menyerang. Menggunakan titik buta dari lapangan untuk membuat kondisi seakan-akan dia adalah bayangan dari first forward sambil menjalankan perannya untuk menyusup ke base pertahanan lawan. Itulah yang dinamakan sebagai shadow striker. Dan gol! Sekarang 1 gol berhasil Gian amankan untuk timnya. Sambil berjalan pergi, Gian berpikir kalau dia hanya beruntung karena para defender itu bergerak sesuai dengan rencananya. Tapi seenggaknya rasa percaya dirinya naik sedikit setelah mencetak gol. Saat itu pelatih meniupkan peluit dan bilang kalau babak second quarter telah berakhir. Di pertandingan resmi biasanya dibagi jadi 2 babak, tapi kalau di minigame dipecah jadi 4 babak. Dengan total skor 6-4 dan 2 diantaranya dihasilkan oleh Gian. Saat tiba-tiba pelatih memanggilnya, itu adalah pelatih Luka dari tim Florence FC. Dia bertanya apa Gian mau melepaskan rompinya, yang Gian lakukan tanpa banyak tanya. Dia berpikir apa mungkin akan dilakukan pergantian pemain. Saat Gian akan pergi, pelatih bertanya kemana dia akan pergi, membuat Gian bingung. Pelatih Luka dengan tegas bilang untuk Gian segera keluar dari lapangan. Melihat itu, Gian berpikir apa akhirnya dia benar-benar akan dikeluarkan dari pertandingan ini. Di bangku istirahat, Gian berpikir kalau dia benar-benar tidak beruntung. Tidak satupun rencananya berjalan lancar hari ini. Dan kenapa dia tiba-tiba jadi masuk ke pemain inti. Sebelumnya, pelatih Luka menyuruhnya keluar lapangan dengan wajah yang menyeramkan. Jadi Gian pikir kalau karirnya sudah berakhir. Dan ini terlalu mendadak, jadi dia benar-benar gugup. Saat tiba-tiba seseorang memanggilnya dan menyuruhnya jangan gugup. Itu adalah pelatih Tony tim U17 Florence FC. Dia bilang ada posisi kosong untuk second forward di tim tanpa rompi. Jadi bisakah Gian pergi ke sana? Yang meski gugup, Gian mengiyakannya. Beberapa saat sebelumnya, pelatih Luka mengatakan kalau Gian sedikit berbeda saat latihan kali ini. Entah kenapa dia berlari penuh semangat. Dia lalu bertanya, haruskah mereka memberikannya kesempatan sekarang? Pelatih Tony mengingatkannya untuk jangan terlalu berlebihan dan lakukan saja seperti biasa. Gian adalah seorang bocah yang membuat para klub dari Serie A berebut mendapatkan kontrak dengannya 3 tahun lalu. Dan pada akhirnya Geofantus dari Torino yang mendapatkan kontrak dengan Gian. Sayangnya kontrak itu dibatalkan karena kegagalan Gian dalam adaptasi. Setelah mendengar kabar itu, Tony langsung menghubunginya. Saat itu Gian berada dalam tekanan yang berat, bahkan merasa stres saat mendengarkan kata-kata motivasi yang ditujukan untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Dia berada dalam kondisi yang sangat buruk sampai di titik di mana dia nggak bisa menyelesaikan bahkan 1 babak pertandingan. Meski begitu, Tony tetap membawanya dan berencana untuk memperhatikannya sampai Gian membuka hatinya lagi. Karena itu, Gian mengalami stagnansi selama 2 tahun. Tapi Tony nggak pernah sekalipun meragukan bakat yang Gian miliki. Karena dia adalah pemain jenius yang bahkan gak sadar dengan bakat yang dia miliki. Dan sekarang adalah gilirannya untuk membuka gerbang kesempatan itu dan menunjukkan pada dunia tentang seberapa besar bakat yang dia miliki itu. Kembali ke lapangan. Karena Gian akan masuk sebagai second forward, sepertinya dia akan menggantikan posisi Gino. Gian gak yakin kalau pelatih membawanya ke sini karena dia percaya dengan bakatnya. Karena situasi yang seperti ini akan lebih baik bergantung pada pemain dengan stamina dan kekuatan yang bagus. Dengan kata lain, Gino yang sedang bermain itu sedang kesulitan. Gian lalu berpikir kapan pelatih akan menyuruhnya masuk. Tapi jadi pemain pengganti saja sudah bagus untuknya. Jadi daripada memikirkan itu, Gian membayangkan apa yang akan dia lakukan saat memasuki lapangan. Gian mencoba menganalisis pertandingan ini. Tekanan yang dirasakan cukup berat. Bahkan saat second forward tidak memegang bola, sang marker tetap menempelinya.
Saat dia menguasai bola, akan ada dua pemain yang mendekatinya secara langsung. Hasilnya, sisi offense akan sering mengalami blunder dan menjadi terisolasi. Tapi kalau itu Jian yang ada di sana, cara bermain Jian dan Gino cukup mirip. Karena itu Jian pasti akan terisolasi juga. Jadi pertama-tama dia harus memikirkan cara untuk memanfaatkan luas lapangan demi keuntungannya. Kalau dia bisa menggiring marker sambil membuat pergerakan maju menuju sideline atau jauh ke dalam midfield, pasti akan ada kesempatan. Dan saat sisi mereka menunjukkan sebuah celah. Tapi kalau pemain seperti Gino saja kesusahan, apa dia bisa melakukannya? Bisakah Jian melakukannya dengan benar? Jian lalu teringat ibunya yang bilang kalau Jian harus melakukannya lebih baik lagi. Dia tidak akan mentoleransi satupun kesalahan. Jadi Jian harus berhasil bagaimanapun caranya. Padahal saat itu Jian berhasil menjadi MVP. Mengingat itu rasanya Jian jadi ingin muntah. Pelatih yang melihatnya berpikir kalau Jian masih merasa tertekan. Dia juga mendengar rumor soal ibu Jian yang mendidiknya dengan sangat ketat. Jadi sebagai pelatih, dia hanya bisa percaya padanya sampai Jian bisa bermain dengan tenang dan sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Saat itu pelatih bilang kalau dia ingin memberikan Gino waktu untuk istirahat. Jadi Jian jangan terlalu merasa tertekan. Pelatih mengatakan itu agar Jian tidak terlalu merasa tertekan, sambil mencoba membuat Jian membuka hatinya secara perlahan. Tapi Jian malah berpikir kalau ternyata pelatih benar-benar membawanya ke sana hanya untuk menjaga stamina pemain lain. Saat itu barulah pelatih memanggil Gino keluar untuk pergantian pemain. Jian mencoba memfokuskan pikirannya pada hal-hal yang bisa dia lakukan. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk bisa bermain sebagai pemain utama Liga U17 supaya dia tidak memalukan di depan Jiwoo. Dan permainan kembali dilanjutkan. Sebuah situasi di mana hanya terjadi pas yang melelahkan. Akan sangat tidak menguntungkan kalau situasi ini terus berlanjut, bahkan setelah Jian memasuki lapangan. Dia sudah memikirkan solusinya sebelum memasuki lapangan. Tapi apa ini benar-benar bisa berhasil? Gak ada jaminan kalau si Markman akan bergerak sesuai rencananya. Saat tiba-tiba pemain itu mengatai Jian sebagai seorang ballboy yang bahkan belum punya nomor punggung. Mendengar itu, Jian jadi membayangkan kalau Jiwoo melihatnya sebagai seorang ballboy dan segera menyingkirkan pemikiran itu. Dia akan fokus saja melakukan rencana yang sudah dia susun sebelumnya. Saat itu lawan melihat Jian yang mengabaikan sisi offense dan bergerak ke sisi defense. Pelatih juga memperhatikannya yang meninggalkan garis depan untuk berlari ke arah midfield. Apakah artinya Jian berencana membuka celah pada defense mereka? Dan sesuai dugaan, si Markman mengikuti Jian, yang artinya akan ada celah di bagian defense lawan. Tapi harus ada orang yang bisa mengisi celah itu. Saat tiba-tiba pemain timnya berlari mengisi celah yang kosong itu. Melihat itu, Jian tidak bisa tidak memuji para pemain utama yang hebat. Pelatih yang melihat berpikir ini benar-benar luar biasa. Sebuah ruang yang diciptakan dari pergerakan Jian. Saat ada pemain lawan yang mencoba menghalangi pemain tim Jian untuk memasuki celah, pemain lain dari tim Jian akan mengambil kesempatan untuk mengisi ruang kosong yang muncul dari itu. Kalau pergerakan terus berlanjut, maka bisa dipastikan bahwa celah akan semakin besar. Orang bilang kalau hal besar akan datang pada mereka yang bersabar. Dan itu adalah permainan yang muncul dengan pengamatan menyeluruh pada seluruh lapangan. Dan itulah yang dinamakan bakat. Saat itu Jian menendang bola yang dia terima dan langsung berlari lagi. Kemampuannya untuk membaca alur pertandingan serta pengambilan keputusan yang tepat, itulah bakat yang Jian miliki. Bakat yang membuatnya yakin kalau dia bisa menang dalam pertandingan ini. Begitu kembali mendapatkan bola yang di-head pass oleh rekannya, Jian menendang bola itu dengan sangat kuat. Dan gol! Sebuah gol kembali tercipta. Kalau bakat yang Jian miliki bangkit sepenuhnya, bukan hanya masa depan Florence yang akan terdampak. Dia bisa menjadi pemain yang bisa menguasai Liga Dunia. Sementara itu di bandara Korea terlihat Kim Jiwoo yang akan segera berangkat ke Italia.
Di kamarnya, Jian terbangun oleh mimpinya soal Kim Ji-woo. Setelahnya, Jian berpamitan pada ayahnya untuk berlatih. Sepanjang perjalanan, Jian berpikir karena sebelumnya dia berhasil jadi asis untuk mencetak gol, mungkin dia akan bisa bermain mulai minggu ini. Di tempat latihan U17 tim Junior Frenzy, bukannya jadi starter, Jian bahkan gak masuk sebagai daftar pemain. Tapi dia mencoba untuk tetap fokus, berharap masuk dalam daftar pemain hanya setelah bermain sebentar di pertandingan latihan. Itu adalah kesalahan. Masih ada satu pengumuman lagi sebelum Ji-woo datang. Kalau Jian bekerja keras, mungkin saja dia bisa menjadi starter ketiga setelah Gino Alfani dan Andrea Mondi. Melihat latihan Jian, pelatih Luka bilang bukankah itu lumayan. Mulai dari membawa bola sampai penyelesaian di final third sebagai poin strategis. Gak kalah kalau dibandingkan dengan Gino dan Andrea yang jadi pesaing posisi. Third final itu bagian lapangan yang ada di area lawan kalau lapangan dibagi 3. Padahal Jian gak dipilih masuk daftar, tapi itu malah memberikannya semangat yang pelatih Tony benarkan. Sekarang adalah saatnya membangun kepercayaan diri Jian sedikit demi sedikit tanpa tekanan. Saat itu latihan selesai dan semuanya berkumpul. Jian merasa sangat gugup. Latihan terakhir sebelum pertandingan sudah selesai, tapi daftar pemain minggu ini belum juga diumumkan dan besok Ji-woo akan datang. Saat itu pelatih bilang kalau daftar pemain untuk minggu ini akan diberitahukan secara individu. Jian sudah melakukan segala yang bisa dia lakukan dan keputusan untuk bermain sepenuhnya ada di tangan pelatih. Meski begitu, Jian berharap kalau pelatih bisa memilihnya. Hari Jumat pun tiba. Ji-woo membombardir HP Jian dengan pesan yang memberitahukan kalau dia sudah sampai di homestay-nya dan bisa bertemu Jian sekitar 1 jam lagi. Meski awalnya terlihat tenang, beberapa detik kemudian Jian panik sendiri karena nggak ada yang bisa dia pakai. Jian mencoba berpikir kalau ini bukan kencan, jadi nggak perlu memikirkan soal penampilan. Saat akan berpamitan pada ayahnya dengan mengenakan baju olahraga, si ayah menghentikannya dan memberikan 1 set pakaian baru pada Jian. Untung saja dia sudah menyiapkannya dan menyuruh Jian melakukan yang terbaik. Jian menunggu Ji-woo di sana, tapi dia datang terlalu cepat. Jian berpikir apa Ji-woo masih tomboy seperti dulu. Saat tiba-tiba seseorang memanggilnya. Itu adalah Kim Ji-woo. Dia terlihat cantik dengan dress putih yang dia kenakan. Jian sendiri terlihat terpaku karenanya. Saat itu mereka sampai di restoran dan memesan makanan. Ji-woo bertanya berapa gol yang akan dia cetak, membuat Jian kebingungan akan apa maksudnya. Ji-woo bilang untuk seorang teman yang baru dia temui setelah 3 tahun, Jian harus janji untuk mencetak sebuah gol. Tapi dengan kondisi Jian sekarang, jangankan membuat janji, dia bahkan gak tahu apa dia bisa bermain atau tidak. Saat tiba-tiba masuk sebuah pesan dari pelatih Tony. Setelah mengantar Ji-woo pulang ke homestay-nya, Jian memeriksa pesannya. Dia berhasil masuk dalam daftar pemain. Meskipun dia tidak dimainkan, seenggaknya dia punya alasan sekarang. Tapi kemudian Jian teringat janjinya untuk mencetak gol. Dia bahkan gak yakin dia akan dimainkan. Kenapa saat itu dia menjanjikan hal seperti itu? Tapi kemudian Jian berpikir apa ini lebih baik kalau dia tidak dimainkan. Itu bisa jadi alasan untuknya tidak mencetak gol. Jadi mungkin memang lebih baik dia menjadi pemain cadangan. Semakin dipikirkan, kebohongannya semakin tidak terkendali. Meski tidak mencetak gol, Ji-woo pasti akan datang menontonnya. Jadi Jian ingin ikut dalam pertandingan ini. Besoknya hari pertandingan, Jian bangun terlalu pagi. Entah kenapa hari ini terasa benar-benar berbeda. Gak ada jaminan hari ini dia akan bermain. Dan kalaupun bermain, kebohongannya mungkin akan terbongkar. Saat tanpa sadar, Jian mulai memikirkan Ji-woo. Tapi segera menghentikan pemikirannya itu dan segera bersiap. Setelah berpamitan pada ayahnya, Jian berangkat. Dia berharap semuanya bisa dimulai dengan cepat. Di locker room melihat Jian yang hanya duduk diam, rekan-rekannya bertanya apa dia baik-baik saja. Yang Jian jawab tidak masalah dengan wajah menyeramkan.
Sejujurnya Jian sangat gugup sekarang, tapi itu wajar saja. Terakhir kali dia bertanding adalah beberapa tahun lalu. Dan sejak datang ke Florence, dia belum pernah bermain dalam pertandingan apapun. Tapi bukannya merasa gugup sebelum pertandingan adalah hal biasa. Saat itu Jian ingat sejak dia dianggap berbakat, ekspektasi orang-orang terhadapnya selalu tinggi. Dan karena harus memenuhi hal itu, pertandingan terasa jadi sebuah beban. Sekarang pun jantungnya berdebar bukan karena sudah lama nggak bertanding, tapi karena berpikir dia harus berhasil. Tapi hari ini berbeda. Saat itu Jian menerima pesan dari Jiwoo yang bilang kalau dia sudah sampai di sana. Pada saat yang sama, pelatih menyuruh mereka untuk bersiap. Di saat seperti ini, Jian berpikir kalau dia hanya ingin melakukan yang terbaik. Di stadium, terlihat penonton sudah berkumpul untuk memberikan dukungan tim andalan mereka. Jian ingin melakukan yang terbaik hanya kalau dia bisa bermain dalam pertandingan. Babak kedua menit ke-15, Gino berhasil mencetak gol. Jian yang melihatnya berpikir, kenapa harus hari ini Gino bermain sehebat itu? Stadium Liga Utama U17 Sassuolo, Florence versus Sassuolo dengan skor 0-0 menit ke-5. Pemain Florence nomor 8 itu mengoper bolanya pada Gino. Saat dia maju menyerang, lawan mencoba untuk menghadangnya. Gino bisa melihat pergerakan si lawan dan maju ke sisi kanan, lalu melakukan shoulder tapping ke arah kiri dan berhasil menggocek lawannya itu dengan mudah. Mereka terus berlari menyerang. Jian yang melihat di bangku cadangan berpikir kalau tim mereka ini benar-benar hebat. Meskipun lawannya berada satu level di bawah mereka, tapi perbedaan kekuatannya cukup kentara. Meski Jian tahu timnya ini pernah berada di puncak, tapi melihat pertandingan langsung seperti ini, dia semakin menyadari kalau mereka ini memang luar biasa. Dan di antara semuanya, Ginola yang paling menonjol. Berkat celah yang cukup luas di lini pertahanan lawan, alur pergerakan dari second forward Florence jadi lebih leluasa. Dan saat Gino mencoba untuk mencetak skor, sayangnya itu mengenai tiang gawang. Meski sangat disayangkan, itu sudah cukup bagus. Jian yang melihat itu bilang kalau ini sudah tendangan keempat. Apa artinya hari ini dia nggak bakal main sama sekali. Tapi Jian masih mencoba berusaha untuk positive thinking. Saat tiba-tiba lawan melakukan sebuah pelanggaran dengan menyerang Gino menggunakan sikutnya. Pemain itu mendapatkan kartu kuning, sementara Gino bilang kalau dia baik-baik saja. Itu hanya sedikit senggolan. Saat itu Jian berpikir kalau ada kejadian tidak terduga begini, dia punya kemungkinan besar untuk maju. Sementara itu Jiwoo di bangku penonton berpikir apa hal ini benar-benar seru. Padahal skornya masih 0-0, tapi orang-orang sudah ramai bersorak. Jiwoo lalu ingat apa yang Jian katakan soal kemungkinan dia yang tidak akan dimainkan karena lawannya yang lemah. Mengingat dia adalah S-Team, kemungkinan besar dia nggak akan diturunkan. Saat tiba-tiba semua penonton bersorak karena Gino berhasil mencetak 1 gol. Menyadari itu, Jiwoo semakin panik karena artinya sang S-Jian kemungkinan nggak akan diturunkan. Sementara Jian berpikir kalau ini benar-benar hal yang bagus dan berterima kasih pada Gino. Jadi nanti saat dia masuk lapangan, timnya sudah memiliki skor. Sementara itu pelatih memperhatikan Jian di bangku penonton. Pada saat itu babak pertama selesai dengan skor 3-0, Florence versus Sassuolo. Di ruang ganti, mereka semua terlihat bersemangat. Saat itu pelatih masuk dan memuji mereka. Dia juga menyuruh mereka untuk mempertahankannya sampai babak kedua. Saat tiba-tiba Jian menghampiri pelatih dengan ekspresi yang seakan-akan mengatakan banyak hal yang pada intinya meminta pelatih untuk menurunkannya ke lapangan. Tapi saat ditanya ada apa, Jian hanya bilang kalau dia ingin pergi ke toilet yang langsung diizinkan. Di toilet, Jian menenangkan dirinya. Dia memang sangat ingin bermain hari ini. Tapi dia nggak tahu apa hal ini ada hubungannya dengan itu. Dan babak kedua dimulai. Sassuolo versus Florence dengan skor 3-0 menit 60. Saat itu pelatih memanggil Andrea, Febin, dan Jian untuk cepat melakukan pemanasan. Jian sudah melakukan banyak hal untuk menonjol, tapi sejujurnya situasinya tidak terlalu bagus.
Andrea adalah penerus Gino yang nantinya akan naik ke posisi puncak juga. Jian dengar kalau dia adalah tipe orang yang berjuang keras untuk tim. Berbeda dengan Jian yang jarang melakukan apapun untuk timnya ini. Tapi Jian sudah bermalas-malasan dengan gaji mingguannya tanpa melakukan apapun. Jadi lebih masuk akal kalau pelatih memasukkannya ke lapangan karena itu. 15 menit kemudian akhirnya pelatih memberikan tanda untuk pergantian pemain. Saat itu pelatih melihat ke arah Li Jian. Para penonton juga menyadari adanya pergantian pemain. Mereka bertanya-tanya apakah Andrea yang akan turun. Tapi ternyata yang turun adalah pemain dengan nomor 20. Dan orang itu adalah Li Jian, si pemain jenius menggantikan Gino si nomor 10 di menit ke-76 dengan skor 3-0. Saat Jian tenggelam dalam lamunannya, pelatih memanggilnya dan bilang untuk dia bermain sesukanya tanpa beban. Sambil berjalan memasuki lapangan, yang Jian pikirkan hanya ingin menjaga janjinya dengan Jiwoo. Dan tentu saja kalau dia tidak bisa melakukannya, kebohongannya akan ketahuan. Pertandingan kembali dilanjutkan. Jiwoo yang melihat Jian akhirnya bergabung tidak bisa untuk tidak memberikannya teriakan dukungan. Padahal sebelumnya tidak seperti ini. Tapi begitu Jian masuk, meski bukan Jiwoo yang bermain, tapi entah kenapa dia merasa gugup. Meski dari luar tidak terlihat, tapi pertandingan dalam lapangan ini sangat liar. Bertukar posisi saja seperti bom waktu, dan lawan terasa seperti binatang buas. Tapi kalau dia bukan seorang pemain jenius, maka gangguan apapun akan dia terabas. Saat itu, Jian berhasil meloloskan dirinya dari markman yang terus menempelinya dan berlari ke depan. Jian terus berlari melewati hampir setengah lapangan. Saat itu ada satu orang lagi dengan nomor punggung 5 yang berada di posisi tengah. Saat lawan mencoba untuk menghadangnya, Jian dan pemain nomor 5 saling bertukar pandang. Saat itu barulah lawan menyadari kalau pemain nomor 5 hanya sebagai pengecoh dan penyerang sesungguhnya adalah pemain nomor 20. Saat itu Jian berhasil menghadang bola dan membawanya maju ke arah gawang lawan. Sebuah taktik yang membingungkan posisi penyerang. Lawan akan membuka posisi tengah dan tim Florence akan dengan mudah menerobos ke bek belakang garis pertahanan. Pelatih bilang kalau sekarang adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Saat itu Jian bisa melihat ruang yang cukup lebar. Dia lalu menurunkan temponya secara perlahan. Lalu melihat kiri kanan seakan-akan mencari tempat untuk dilewati. Lawan yang melihat itu tidak sadar mundur perlahan, berpikir untuk memblokir area pas lebih dulu. Tapi kemudian teriakan kiper di belakang menyadarkan pemain itu dan bilang kalau penyerang lawan sudah ada di depan. Lawan bahkan tidak menyadari Jian sudah sedekat ini, tapi dia sudah terlambat. Jian menendang bolanya dengan sangat keras. Meski lawan mencoba untuk merebut bola itu, semuanya sudah terlambat. Semua orang tercengang dengan apa yang mereka lihat. Kiper hanya bisa menyentuh bola dengan ujung jarinya dan kehilangan itu, membiarkan bola itu memasuki gawangnya begitu saja. Simulasi yang Jian pikirkan selama 80 menit kini benar-benar menjadi kenyataan. Jian berhasil menepati janjinya pada Jiwoo dan berhasil mencetak gol untuk timnya. Saat rekan setimnya mengerubutinya, Jian merasa malu sendiri. Sementara itu di pinggir lapangan, pelatih Luka juga bersemangat. Ini sudah seperti yang dia bilang. Awalnya pelatih Tony berpikir kalau ini terlalu dini dan alasan Jian dimasukkan ke dalam daftar adalah karena pelatih Luka. Itu adalah pertama kalinya pelatih Tony melihat Luka seyakin itu. Dan sebenarnya orang yang paling memahami Jian adalah Luka. Kembali ke lapangan, saat itu Jian hampir lupa sesuatu. Jiwoo menyuruhnya untuk mencarinya kalau Jian berhasil mencetak gol. Saat Jian berhasil melihatnya di bangku penonton dan seperti mengatakan sesuatu, tapi Jian tidak bisa mendengarnya. Jadi Jian hanya berpose saja untuknya, yang langsung membuat Jiwoo terpaku dan karena hal itu juga Jiwoo ditatap oleh penonton yang lain. Keesokan harinya Jian dan Jiwoo berjalan-jalan. Jiwoo bilang untungnya itu bukan kebohongan kalau Jian mengaku-ngaku sebagai pemain hebat hanya untuk membuatnya terkesan. Jian bilang kenapa juga dia mengaku-ngaku hal itu, yang Jiwoo tanggapi hanya dengan tertawa.
Dia lalu bilang apakah artinya untuk pertandingan selanjutnya Jian akan bermain dari awal, yang membuat Jian bingung. Jiwoo menjelaskan kalau sebelumnya kan Jian bilang dia tidak bermain di awal karena tim yang mereka lawan itu lemah. Tapi di pertandingan selanjutnya Jiwoo dengar kalau tim itu cukup kuat. Yang Jian jawab mungkin saja. Saat itu dia berpikir padahal dia baru lepas dari satu krisis tapi sudah masuk lagi ke krisis yang baru. Lawan tim Florence selanjutnya adalah Napoli dan mereka memang tim yang kuat. Dari yang Jian dengar, mereka adalah tim yang berspesialis dalam memberikan tekanan pada seluruh lapangan dengan meningkatkan garis pertahanan. Florence sebagai tim ketiga di grup harus memenangkan pertandingan ini agar mereka bisa melaju ke babak turnamen yang hanya diberikan pada tim dengan peringkat 2 teratas. Dan pertandingan ini adalah pertandingan penting yang harus Florence menangkan supaya bisa bersaing merebut posisi teratas dengan Geopantus, tim yang saat ini memimpin. Dan di pertandingan penting itu, bahkan duduk di bangku cadangan saja dia tidak bisa. Tapi di depan Kim Jiwoo, Jian mencoba untuk terlihat percaya diri. Jiwoo bilang kalau dia akan menantikan selebrasi Jian yang keren itu. Saat itu Jian berpikir kalau minggu ini adalah krisis yang sebenarnya. Jadi kalau cuma khawatir nggak akan merubah apapun. Untuk sekarang Jian hanya akan fokus berlatih. Jadi dalam pertandingan minggu ini dia harus turun sebagai pemain starter. Hari Senin sesi latihan pemulihan. Padahal Jian hanya bermain 15 menit tapi ikut pemulihan, membuatnya merasa malu. Saat tiba-tiba terdengar Gino yang berpamitan dengan teman-teman setim. Mereka juga terlihat memberikan selamat. Jian yang tidak tahu apapun merasa kebingungan. Kenapa mereka semua berpamitan pada Gino? Apakah Gino akan dipindah ke U19? Tapi kemudian Jian melihat mereka yang sangat akrab. Dia jadi bingung apakah dia harus ikut memberikan selamat pada Gino dan berpamitan juga. Tapi kemudian Gino sendiri yang menghampirinya dan bilang meski selama ini mereka nggak terlalu akrab, tapi berkat Jian dia jadi bisa naik lebih cepat. Mendengar itu Jian jadi bingung, kenapa juga Gino bisa naik lebih cepat karena dia. Tapi Jian mencoba untuk tidak memusingkan hal itu. Intinya berkat naik tingkatnya Gino, Jian jadi diuntungkan. Asal Jian bisa lebih baik dari Andrea, dia pasti bisa dimasukkan dalam jajaran pemain starter. Jadi Jian siap untuk mempertaruhkan segalanya pada latihan minggu ini. Jian terlihat sangat berapi-api, tapi kemudian dia melihat tendangan Andrea yang bahkan menggunakan kaki bagian dalam saja sangat kuat. Sementara itu di kantor pelatih Tony, pelatih Luka baru kembali dari mengantar Gino. Luka bilang sangat disayangkan anak penurut yang pandai menendang bola itu pergi. Pelatih Tony menanggapi kalau hanya dilihat dari kemampuannya, seharusnya Gino sudah naik tingkat sejak dulu. Kalau tetap menahannya di sini, itu akan jadi sedikit lebih baik untuk mereka. Tapi sekarang situasinya sudah berubah. Sekarang mereka harus fokus pada Lijian. Gino memanglah pemain yang baik. Tapi kalau potensi mereka berdua diadu, pilihan yang tepat adalah mengulurkan tangan pada Jian. Ini adalah keputusan yang terbaik untuk mereka berdua. Luka juga merasakan dari pertandingan sebelumnya nilai yang sebenarnya dari Jian. Tapi dia juga sedikit khawatir. Lawan yang akan mereka hadapi selanjutnya adalah Napoli. Luka takut Jian tidak percaya diri. Meski beresiko nggak akan ada kesempatan lain lagi selain ini. Saat ditanya apa maksudnya, pelatih Tony bilang sekuat apapun tim lawan, mereka tetap berada di level U17. Tapi bakat yang Jian miliki ada di atas itu. Kalau Jian bisa mengeluarkan bakatnya dan mengalahkan tim Napoli, itu akan langsung mengisi penuh rasa kepercayaan dirinya yang kurang itu dalam sekali jalan. Dan karena Jian jarang turun ke lapangan, pihak manajer tim pasti nggak melihat adanya cukup bukti. Saat ditanya apa maksudnya, ternyata sebentar lagi waktu pembaruan kontrak Jian. Sementara itu di kantor, terlihat Direktur tim Florence Yacht, Paolo Rossini sedang menonton permainan Jian. Dia akan menyaksikan sendiri dengan mata elangnya seberapa baik dia ini. Dan bersambung! Kalau kalian suka sama manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!